Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sangat-sangat suatu kehormatan nih. Kita telah kedatangan tamu. Ini pun saya podcast perdana Pak Hendra dengan tema Print Creative Talk. Nah, di Print Creative Talk ini kita akan membahas banyak narasumber yang akan didatangkan. Yang notabene ya kita di industrial grafika dan itu kan pecahannya sangat-sangat luas ya Pak Hendra ya. Banyak banget. Ya nanti ada percetakan entah sablon atau konvensionalnya atau offset, digital printing dengan turunan-turunannya segala macam, pelaku usaha, vendor dan segala macam. Nanti kita akan tampilkan di Printing Creative Talk. Nah, apa kabar Pak Hendra? Alhamdulillah baik. Nah, ini kan saya mengundang pertama nih di acara Creative Print Show ini memang kita khususkan kepada media. Di antaranya media yang saya kenal saat ini yang banyak berseliweran di sosial media itu ada Pak Suhendra Mas dengan print pack-nya, terus juga ada Pak Andre Damar dengan print magazine atau Pak Usman dengan print media atau ada Ade Herwindo juga. Nah ini juga pengen tahu dulu nih Pak Hendra nih, kenapa sih si print pack ini dibentuk atau dari tahun berapa sih, historinya tuh seperti apa Pak Hendra? Oh, story ya. Iya, kenapa sih membentuk print pack? Apakah print pack ini harus lebih ke apa namanya labeling atau apa gitu? Ini tercetusnya gimana Pak Hendra? Oke, baik. Thank you banget nih Om Iben udah diundang pertama kali ngerawanin podcastnya ya. Iya. Oke. Sejarah lahirnya majalah Printpack itu tidak lepas ketika saya aktif di Asosiasi PPGI, Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia. Dulu saya bergabung namanya Print Media, yang sekarang dipegang Pak Usman. Oke. Jadi Print Media kebetulan saya yang bikin sama almarhum yang sudah meninggal, bikin namanya Print Media Indonesia. Tahun 2002. Tahun 2002. Tahun 2002 di Banten. Oke. Didirikannya di Banten oleh Ketua PPGI Cilegon saat itu yang sudah meninggal juga. Siapa Pak namanya Pak? Pak Sarudin kalau nggak salah. Pak Sarudin ya. Nah, terus kemudian 2003 berkembang karena tahun 2002 itu saya juga di sana aktif di majalah Teras. Majalah Teras itu adalah majalah khusus bisnis yang ada di Banten ya, majalah Teras Cilegon. Namanya majalah Teras. Namanya majalah Teras. Oke. Dulu metop mirip-mirip Tempo lah gitu kan. Oh. Dia majalah industri. Karena di sana banyak industri di Krakatau Steel ya. Memang fokus ke sana ke Kiek. Nah, kawasan industri ekonomi kreatif kalau nggak salah sana ya di Kiek. Nah, terus kemudian sambil dua, jadi saya nerbitin, bantuin sebagai saya managing editor di majalah Teras, juga nerbitin majalah Print Media saat itu. Print media ya? Print media. Bukan print pack dulu, print media. Belum. Oke. Nah, itu tahun 2002. 2003 ditariklah ke Jakarta. Ada setahun usianya di Cilegon, dicetak di Cilegon, tarik ke Jakarta. Jadi udah 2023 berarti? 2023 ya, Ya. ke Jakarta udah. Jadi emang, tapi saya masih mengelolanya di Cilegon, masih di Banten. Banten ya. Jadi cetaknya kita keliling mana-mana tuh, karena kan kita cetakan 2003 sampai 2005 itu udah ngetop lah bahasa kita ya. Nah, akhirnya saya terus sampai dengan 2006 saya di PPGI ngurusin majalah Print Media Indonesia. PPG itu singkatannya apa Pak Hendra? Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia. Persatuan. Oke. Nah, itu Biar satu-satunya asosiasi yang diakui pemerintah di Indonesia ya. Nah, itu majalah Print Media itu punya PPGI, punya asosiasi. Makanya berita-beritanya, informasinya seputar membernya banyak saat itu, puluhan ribu, 12.000 nggak salah. Oke. Nah, sampai tahun 2006 saya di sana 2 periode, almarhum ketua umumnya Bapak Hoji Lubis, kemudian pergantian berikutnya adalah Bapak Jimmy Junianto ketuanya. Jadi nama asosiasi begitu 4 tahun sekali ganti kebijakan, dan kita nggak cocok,
akhirnya walk out. Oke. 2006 kita nggak cocok karena ada sesuatu dan lain hal, ada terjadi clash di sana. Akhirnya 2007 saya bikin sendiri. Nah, Oke. pada Dengan saat nama? ini, namanya dulu belum Printpack Indonesia, namanya Printpack Review. Oke. Nah, benar Printpack Review bekerja sama dulu kita dengan kampus Polimedia Kreatif Hmm, sama direktur Polimedia Kreatif. Oke. Dulu bukan Polimedia, Pusgrafin dulu. Postgrafin. Dulu masih Pusgrafin, Sekarang jadi sekarang jadi Polimedia. Polimedia Kreatif. Maka sejak lahirnya Polimedia Kreatif kita ngikut dulu. Hmm. Nah, jadi Pusgrafin kita kerjasama dengan direktur Pusgrafin sama dosennya, kita bikin itu yang sudah almarhum sekarang direkturnya. Oke. Akhirnya sempat setahun atau 2 tahun gitu ya. Karena nggak cocok juga Printpack Review karena kebanyakan owner, Nah, kebanyakan investor. oke. Jadi banyak yang ngatur. Nah, Oke. memang mengendalikan kapten tuh harus Sabtu emang. Iya, iya. Harus iya. Sabtu. Akhirnya udah kita saya keluar, jadi Printpack Review kita sudahi, kita bikin Printpack Indonesia. Oke. Nah, jadi udah berbadan hukum sendiri, itu masih CV ya, Hmm. CV Creative Media Network tahun 2007 kita udah bikin CV sendiri, fokus ke publishing. Hmm. Nah, kenapa namanya Printpack? Ya, kenapa namanya Kenapa Printpack? Printpack? Karena kita memang fokus pada printing packaging. Dulu saya terinspirasi sama majalah di Asia namanya Printpack Publish Asia. Oke. Sekarang udah ganti namanya Printworld Asia. Hmm. Nah, itu Paul Callahan. Saya suka dengan dia karena berkali-kali sejak 2006 saya sering keluar negeri, sering ketemu dia mulu sampai sekarang. Hmm. Jadi dia di dunia internasional sudah dikenal lah, di Asia sampai ke Drupa dia sudah cukup dikenal gitu. Jadi saya terinspirasi bikinlah namanya Printpack Indonesia. Printpack sudah diregister kah namanya? Ya. Nah, sementara nama Printpack saja itu milik orang Jerman. Itu nama perusahaan packaging. Tapi kan kita Printpack itu nama sebuah perusahaan punya orang Jerman kalau nggak salah ya. Tetapi namanya Printpack magazine, Printpack mirip seperti itu kita networkingnya tidak ada apa namanya shareholder atau apa, nggak ada, hanya networking aja. Jadi Printpack ada di India, ada di Jerman, ada di macam-macam negara lah gitu. Semua kita shareholder networking aja. Networking ya. Soalnya saya lihat juga di beberapa website dengan Banyak. nama Printpack itu banyak di luar negeri. Nah, makanya ini saya mau tanya Pak Hendra, apakah terasosiasi, terafiliasi, atau sekedar networking? Networking aja. Jadi tidak ada Tidak ada shareholder shareholder, kayak nggak gitu. ada. Dan kita ada satu namanya media, namanya GPMA, Global Packaging Media Alliance. Oke. Nah, di dalam satu aliansi itulah kita berkumpul. Hmm. Aliansi dunia namanya GPMA, Global Packaging Media Alliance. Oke, Nah, di oke. situlah kita kumpul semua media-media sana, ada di sana. Dunia. Ada 179 media kalau nggak salah Oke. di dunia ya. Di dunia ya. Ya, sangat menarik sih, ini salah satunya Pak Hendra ini ya media yang aktif secara dunia printing yang setahu saya gitu kan, ada print media juga ternyata. Setelah di flashback balik, Pak Hendra juga ada terkaitan dengan print media ya. Dari Pendirinya cerita- wow, founder. Wonder gitu. Oke. Nah, balik ke sekarang yang terjadi nih Pak Hendra nih. Lebih memfokuskan apa sih si Printpack ini nih terhadap situasi percetakan saat sekarang ini terjadi? Printpack ini tetap fokus kita adalah printing packaging, tapi kita sudah mulai mengkerucut ke kreatif, Oh, oke. ke industri kreatif. Industri kreatif. Masuk ke industri kreatif. Kenapa masuk ke industri kreatif? Karena di Indonesia industri kreatif itu sangat berkembang dan punya kontribusi cukup besar pada PDB. Dan nggak ada habisnya. Iya, Pastinya iya, nggak ada habisnya. Ya. 17 subsektor industri kreatif itu semuanya berhubungan dengan printing packaging. Bahkan kita dalam pergumulan atau perundingan asosiasi atau pelaku usaha percetakan dunia mengatakan printing never die. Printing Nggak akan pernah mati. Dari kita lahir Dari sampai dengan mati dengan sampai mati. butuh printing. Ya, saya setuju sih ya. Kayak kita lahir juga bikin akte, ibadah kakak segala macam itu membutuhkan printing Iya. ya, atau percetakan. Sampai kita meninggal, Surat keterangan surat mati. keterangan kematiannya juga dicetak dengan printing gitu kan, atau percetakan. Nah, ini Pak Hendra nih kayaknya sangat sibuk sih sana sini, terus juga ada program yang saya lihat juga ada EduPrinso selama beberapa tahun ke belakang ini. Nah, ini 2024 nih apa Banyak kitanya. planning yang akan dilakukan oleh Printpack atau dengan timnya? Oke, good. Terima kasih. Ya, saya cerita dulu tentang EduPrint ya.
EduPrint ini program EduPrint belum ada show ya. Masih EduPrint itu udah 2010 loh kita. 2010. 2010 kita lakukan pertama kali itu kita bekerja sama dengan vendor atau distributor mesin GOS dulu, web. Mesin web namanya GOS Internasional. Oke. Nah, distributor dulu Pak Torik namanya WSS. Pertama kali kita bikin acara EduPrint itu di Gramedia. Gramedia Palmerah. 2010 kita Gramedia sponsoran dari WSS tadi, kita mengedukasi, mentransformasi. Nah, ini penting ya, edukasi dan mentransformasi knowledge transfer, knowledge experience. Oke. Itu yang penting tuh. Jadi bagaimana dalam program EduPrint itu ada menghadirkan tokoh ahli. Pada satu sponsornya GOS, karena mesin GOS, mesin web, dia menghadirkan, ini loh teknologi web tuh seperti ini. Ditransfer teknologinya kepada pelaku-pelaku usaha mesin web pada saat itu. Kumpulin semua pelanggan-pelanggan, pelaku-pelaku yang punya mesin web di Gramedia. Nah, kemudian mereka ceritakan pengalamannya. Jadi pengalamannya termasuk troubleshootingnya seperti apa. Oke. Nah, setelah setengah hari cukup, sebetulnya setengah hari cukup, kemudian setelah makan siang kita langsung melihat mesin webnya langsung. Nah, jadi kita langsung melihat mesin web yang ada di Gramedia. Lihat cetakannya, oh begini tuh mesin segede-gede ala ini seperti ini. Jadi gitu. Jadi pada saat itu benar edukasinya adalah kita transformasi knowledge, transformasi teknologi, transformasi experience. Nah, kemudian langsung melihat praktek, print demo bisa kita ya. Print demo, oke. Pada saat itu kita lihat mesin cetak sedang nyetak koran jam 4 sore kalau nggak salah, itu halaman keempat kalau nggak salah, halaman 4 halaman gitu ya. Nah, ternyata oh begitu loh, nyetak koran itu nggak sekaligus, jadi bertahap sampai dengan headline itu nyetak tengah malam ternyata. Oh, baru tahu kita. Nah, itu pengetahuan namanya ya. Oke, Pak Hendra, ini kan kita kan sejarah percetakan ini kan flashback kan, karena kita kan dulu kan dijajah oleh Belanda kan. Newsletter juga ibaratnya berperan penting akan ibaratnya ya. Pak Hendra bisa tahu gak itu sejarah percetakan zaman dulu tuh gimana sih? Itu apa pertama kali kalau boleh tahu gitu? Iya, menarik. Ternyata banyak. Ini kebetulan saya lagi riset juga tentang sejarah printing. Sebenarnya kita prepare lagi bikin buku tentang napak tilas industri percetakan Indonesia. Banyak macam versi. Kalau bicara Indonesia, bicara pra kemerdekaan. Oh, ya. Jadi kalau bicara Indonesia, bicara pra kemerdekaan, karena Indonesia kan. Tapi kalau di Indonesia itu zamannya dimulai itu, kemarin kita ngobrol dengan Om P, ternyata industri printing itu, sejarah grafika itu sudah ada 2000 tahun sebelum 2000 tahun yang lalu di Goa itu. Betul, karena di Goa itu kan ada relief-relief yang ibaratnya membuktikan simbolik itu, ibaratnya membuktikan itu ada apa peradaban percetakan. Betul. Nah, mungkin teknologi luar, mungkin di Jerman atau di mana itu ya awal pertamanya mesin cetak atau gimana, atau masuknya ke Indonesia PT apa, saya juga mesti riset tuh. Ya. Yang itu ada angka-angkanya. Ada angka-angkanya. Nah, balik lagi ini menarik sih masalah percetakan ini dengan era digitalisasi sekarang ini kan mungkin orang salah mempersepsikan ibaratnya teknologi apa ya, offset, terus juga perkembangan dengan digital. Nah, ini akan ke arah kemana nih dengan kita berbicara printing, labeling. Oke. Akankah konvensional mengarah ke sifatnya lebih efektif ke digital? Ya. Oke. Waktu pameran Drupa 2016 lalu, kebetulan saya hadir, kita bikin tour juga ke sana, kita menghadirkan sekitar 112 orang, bikin 2 grup tour. Kita kebetulan 2 grup tour bersama grup dari HP Indigo, sama grupnya Asagrafi kalau nggak salah itu. Itu 2 tour sama grupnya packaging. Nah, disitulah transformasi besar-besaran terjadi. Ya, dimana udah mengarah ke digital. Saya melihat mesin GOS yang dulu gede, tadi mesin cetak koran, sekarang udah mulai compact, udah mulai digital. Nah, terus kemudian ada mesin kan setahu saya tuh ya apa namanya, mesin cetak apa gede-gede banget satu ruangan tuh bisa gede gitu. Nah, itu sekarang udah mulai compact. Compactnya sebesar apa? Nah, kata sebesar apa itu disesuaikan ininya ya, apa namanya, kebutuhannya.
Jadi berapa warnanya juga masuk, masuk berapa gitu. warna kan. Kalau misalnya KBA terakhir saya lihat tuh ada di percetakan di Serang, Indah Kiat, itu ada 8 warna, bahkan ada 10 warna. Berarti ininya tergantung panjangnya itu, tergantung towernya warna. Kalau Oke. dia mau 8 warna, ya 8 tower. Seperti itu. Ya, kalau kita berbicara Panjangnya gitu. digital kan ini berhubungan dengan print head. Ya, Nah, benar. kalau misalnya konvensional secara ibaratnya mesin offset, mereka kan harus melalui film. Ya. Ya, dengan film dicetak atau sekarang kan udah ada CTP kan, computer to plate kan. Tapi tetap aja proses yang namanya digital itu memang lebih simpel gitu. Tapi memang ada kaidah-kaidah kayak misalnya coloring segala macam, ICC profile itu yang harus digunakan terhadap kaidah digital. Nah, perkembangan saat sekarang ini arah konvensional itu, nah ini udah mulai ngelirik nih. Saya ngeliat kemarin Heidelberg ya kalau nggak salah ya, dengan Galus One. Galus One itu dia mempunyai teknologi inkjet itu dari Fuji Diamatic kalau nggak salah ya, berdasarkan riset saya. Nah itu sudah mengarah ke situ dengan speed mereka itu mengklaim 170 meter per menit. Jadi sangat-sangat cepat. Kalau offset yang setahu saya itu 200 sampai 250 gitu. Nah, tanpa menggunakan, ibaratnya harus menggunakan plat dengan teknologi digital, mereka langsung memproses dan langsung running. Ya, Nah ini betul. sangat baik. Tapi mungkin dari segi investasinya atau masih tinggi atau gimana, saya juga belum tahu dengan harga Galus One itu masalah kebutuhan. Jadi kan mesti dijelasin juga bahwa printing itu dibagi berbagai macam, digital printing ya. Oke. Ada mulai dari office, kantoran, desktop, office kan. Kemudian ada lagi namanya printing untuk enterprise, untuk UMKM. Nah, kemudian untuk bisnis enterprise. Kemudian ada namanya untuk industri, production dulu. Production A3 ya. Baru ke industrial. Nah, kalau Galus One masuknya ke industrial. Oke. Karena udah skala besar. Boleh tahu gak Pak, bocoran harga itu berapa sih? Soalnya saya nyari Itu data-data. terbuka kok di internet ada. Enggak, saya nggak dapat data itu. Yang saya tahu Galus One itu sudah, ini bukan yang pertama di Indonesia, memang yang pertama di Asia Pasifik, tapi 2 tahun lalu sudah ada Galus One itu. Oke. Galus Berapa sih? sudah launching. Oh ya, kita nggak usah nyebutin ya? Ya kurang lebih ya itu. Kalau sebenarnya di Alibaba ada loh. Oh. Alibaba tinggal searching aja. Jadi kalau nggak salah itu sekitar berapa M lah gitu ya? 19 kalau nggak salah. Oke. Jadi hitungan kalau dirupiahin ya, kurang lebih seperti itu. Soalnya juga ada produk mirip-mirip. Epson Ya. ada namanya Surprise kalau L6. Nah itu mungkin bisa mendekati si Galus dengan teknologi injek, teknologi UV tapi. Nah dari segi dia ada L4 atau L6 itu masih berhubungan dengan pigmen, tapi kalau teknologi Galus itu udah mengadopsi UV printing, tapi tetap base-nya tuh injek gitu. Injek. Nah kita bicara ini nih Pak Hendra, ini kan ada skupan kopi ya. Ya maksudnya kopi itu komunitas printing Indonesia. Nah, gimana dengan ya maksud tanggapan Pak Hendra kemarin kan saya sempat berada di lokasi gitu kan. Di TKP. Iya di TKP. Sikap Pak Hendra waktu itu terhadap pemilihan ketua terjadi sedikit konflik atau gimana. Nah, ini saya nggak tahu cerita secara mendalam ya, bisa Pak Hendra, kenapa Pak Hendra bisa melakukan walk out atas pemilihan kopi kemarin gitu? Iya, ini mirip-mirip dengan ini nih, apa tuh Pilpres. Ada rekayasa. TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Kirain TSM Bandung, Pak. Ya enggak. Intinya gini, kita mesti tahu, namanya komunitas itu dibangun oleh rasa kepercayaan, satu kesepakatan lah, satu hobi lah kita seperti itu. Satu hobi. Beda dengan asosiasi, sudah profesional, sudah ada lengkap, dan apalagi kita kan untuk membernya sendiri belum ada badan usaha, masih terbuka luas, jadi nggak usah saklek. Nah, kenapa saya tidak setuju dengan karena minum dulu biar cooling down dulu. Mekanismenya yang nggak saya suka, mekanisme pemilihannya.
Sempet. menurut saya gitu kan, kalau apalagi kita masih baru, saya juga pendiri kopi kan, Kopi Industri Indonesia. Pada saat itu saya sudah bilang ketika mau nih, ayo silakan kita ini aja dialog aja, nggak usah ada pemilihan puting-puting begitulah, nggak usah, nggak usah ada Voting puting-putingan Pak, lah. voting. Iya, puting-puting itu nggak usah. Kenapa? Karena kita ini bukan organisasi besar, Oke. bukan organisasi politik, bukan pula organisasi bisnis yang seperti itu. Kita komunitas. Jadi seperti cara-cara Nabi dan Rasul inilah musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat. Utamakan itu. Kalau ketemu jalan buntu, nah barulah lakukan puting. Gitu. Musyawarah mufakat dulu. Dalam Islam itu kan jelas aturan musyawarah mufakat itu jelas. Nah, saya mengarah ke sana. Udah musyawarah mufakat dulu. Nah, tiba-tiba ini langsung keluar angka ini pilihan ini. Wah, saya bilang, kok begini? Terus kedua, mekanisme lagi ya, mekanisme. Kalau udah melanggar mekanisme, udah susah pula kan? Iya, Pak Hendra. Mekanismenya. Iya, maksudnya kan kita juga heran nih kenapa walk out, kenapa nggak bisa ibaratnya dibicarakan tuh, apa alasannya? Nah, pertama kan gini, pada saat itu ya kita buka aja. Saya tanya, Pak Usman masih mau nyalon di tahun ya ngomong di sini nanti dibantah, silakan lah. Pada saat itu nggak mau lah saya. Kenapa? Ya dia mengakui beberapa kekurangannya. Nah, kalau dia Pak Hendra aja, saya bilang silakan kalau Pak Usman mau lanjut, ya silakan. Nah, nanti akan publik dikasih tahu bahwa saya menyalon lagi gitu. Kalau saya kan dicalonkan, diminta publik, ya silakan aja kalau memang ini. Nah, kita sebelum pemilihan kita visi misi dulu dong. Gitu kan, bahasa kita debat capres. Debat capres. Nah, ini debat capres visi misi Samsul dulu gitu. apa bukan? Nah, susah. Nah, seperti itu kan. Nah, dari situ kalau memang udah layak ini ngerasa ini ya udah nggak usah ada pemilihan apa segala macam. Kita saling support aja, nggak usah ada persaingan seperti itu. Kenapa tiba-tiba ada angka apa tuh putar-putaran 1 2 3 segala macam. Nah, ini yang saya nggak ini terus kemudian diumumkan jadi ya tadi senang ini sepertinya kok udah TSM ya. Sudah direkayasa seperti itu. Karena memang pada saat itu juga saya cukup keras mengatakan bahwa nanti setelah kalau misalnya ini saya akan begini mungkin takutin. Jadi kalau dalam sekarang mah saya tuh seperti Anies lah, akan melakukan perubahan. Orang yang tidak suka perubahan nggak suka gitu. Jadi gimana caranya udah pengen diturunkan lah. Enggak, maksudnya gini loh. Saya nggak tahu dah tuh. Di kopi itu apa jabatan ketua itu seksi atau gimana sih? Coba lihat kali sekarang, bukan masalah seksi atau enggak. Masalah kalau tadi kita sepakat tuh adalah pengen berkembang ya. Oke. Pengen berkembang ya. Kita tahu untuk ke PPGI kan hanya orang yang punya perusahaan untuk jadi member. Harus punya NPWP, harus punya perusahaan lah gitu kan. Tapi untuk di komunitas kan personal. Dulu dalam beberapa kali pertemuan kantor saya pernah dipakai untuk sekretariat. Tujuannya adalah edukasi. Tadi transfer knowledge. Bagaimana kita mengedukasi? Ingat dulu Pak Agus Suryo. Jadi kita bikin tagline bareng-bareng di Taman Palem dulu. Bagaimana anggota itu berdaya dan sebagainya. Mengarah ke sana. Jadi ketika orang menjadi member ada benefitnya. Ini mekanismenya seperti direkayasa karena memang kebetulan saya datang agak terakhir jelang makan siang saat itu. Iya, saya ada di lokasi. Saya jelang makan siang karena saya Sherlock gitu nyasar. Nah, terus kedua jadi saya bilang kan mestinya ada visi misi dulu, penyampaian visi misi dan tidak perlu puting kata. Di ini saya tekankan kepada siapapun komunitas manapun di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, utamakan musyawarah atau mufakat. Itu apalagi kalau dia mayoritas muslim gitu kan. Kita sudah diajarkan bagaimana musyawarah mufakat. Panduannya jelas Quran dan Sunnah. Nah, kalau puting-puting kan demokrasi gitu kan. Itu kan bagi mereka yang tidak percaya. Nah, kan tidak percaya bahwa suaranya akan diculik, kan hilang segala macam lalu. Kita aklamasi aja. Iya mau. Lanjut, enggak bisa besi gitu. Ya nasi sudah menjadi bubur ya kita ya ini cuman kita flashback aja. Flashbacknya karena terjadi seperti ini ya saya pengen tahu historis secara kenapa sih itu terjadi gitu. Iya. Pak Hendra kelahiran tahun berapa sih? 73 75 sebenarnya tapi di akte 73.
Setuju juga, berarti umur Pak Hendra berapa sekarang? Udah 50, masuk 50, the 15. Wih, the 15. Berarti harus lebih ini ya. When you 50 apa yang lakukan? Nah, Oke. udah mendekati setengah abad. Jadi ya, wise-nya tuh harus terlihat. Nah, Mesti. ini saya ngelihat Pak Hendra kan beberapa waktu lalu ada posting apa sih apa ke Cina atau Oh umroh iya atau iya itu iya. apa sih, program apa sih Pak Hendra? Oke. Nah, kebetulan kita namanya kita ada VIP delegation. Apa Nah, tuh? jadi kita Primpact tuh media partner untuk event-event internasional. Nah, kebetulan dalam waktu dekat ini kita ada program kunjungan pameran kedua, yaitu ke APP Expo di Shanghai sama Event Cina ya? event Cina ya, pameran di Cina. Itu khusus tentang Sign and Expo. Sign and Display ya. Sign it. Signage. Jadi untuk advertising. Iya. Advertising, printing advertising ya. Oke. Kalau di Shanghai, fokusnya ke sana. Nah, di Guangzhou itu lebih ke label, packaging, ada printingnya, juga ada material. Jadi semua ada dua yang berbeda. Waktunya beda-beda dikit, beda sehari doang. Tanggal berapa tuh? Nah, kalau di Shanghai tanggal 28 Februari sampai tanggal 2. Ya, 2 Maret. Nah, kalau di Guangzhou itu tanggal 4 sampai tanggal 6. Jadi beda Oke. 1 hari. Oke. Beda 1 hari. Jadi nah, kebetulan kita bikin tour yang ikut banyak. Sekitar 20-an ya. Mahal gak sih Pak? Murah banget. Karena apa? Karena kita dapat subsidi. Gratis kamar 4 hari 4 hari 3 malam. Ini atas naungan apa nih? Adakah Pak Hendra? Sponsor gitu. Enggak, maksudnya naungan CV baru atau PT baru atau gimana nih untuk tour and travel ini ya kita bicarakan. Oh, gitu enggak? Apa ada ini Primpact. namanya? Primpact. Tetap kita media partner Primpact Magazine bekerja sama dengan penyelenggara pameran di China. Namanya Edsel. Edsel ya, penyelenggara pameran Edsel itu sudah lama, sejak 2016 kerjasama dengan mereka ya, menghadirkan buyer atau kunjungan sebagai VIP delegation. Kemarin terakhir November kita di Kuala Lumpur. Jadi bahkan di Drupa juga kita kan sudah, insya Allah kita Primpact, atas nama Primpact Indonesia kita bikin grup karena mereka lebih suka ke media yang arrange gitu. Oke. Media yang arrange mungkin lebih ini. Tapi untuk teknis tetap kita kerjasama dengan travel, teknis ya. Teknisnya ya. Dan kita pada tapi saat kan dengan media sinergi. sudah tahu scheduling di sana. Jadi kan mereka juga mau lihat apa juga sudah ibaratnya sudah terstruktur gitu kan. Iya, sudah terstruktur sistematis masif. TSM Biayanya balik lagi Pak. 10 atau 11 juta lah, tergantung dolarnya ya. PP. PP udah ada pesawatnya ini loh, apa namanya, selevel Garuda. Udah dapat bagasi 25 kg. Dapat makan di pesawat. Jadi kalau nggak salah satu kali berangkat pesawatnya itu sekitar 3-4 jutaan lah. Yang sudah daftar berapa orang Pak? Ada 23, 21, 23 lah sekitar itu. Menarik nih. 21, 23. Nah, Dan itu mulai dari Sulawesi, dari Sumatera itu di Aceh ya. Sempat di Aceh, terus kemudian sampai Kalimantan. Yang udah daftar ya. Berarti mereka kalau ada yang PNS terkendala izin. nah iya PNS. Kalau PNS terkendala izin ya. Karena ada beberapa PNS. Kayak di Kalimantan ini saya sebut aja Pak Royadi akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena izinnya nggak keluar. Kalau membuka travel umroh juga gak sih? Saya dulu pernah bikin keagenan ya, namanya Armina Reka. Jadi saya bayar keagenan franchise gitulah, franchise. Dan saya dulu umroh tahun 2017. Jadi saya beli franchise itu tahun 2015 2016 kalau nggak salah, saya beli franchise travel umroh. Kemudian ya saya berangkat umroh 2017 karena Covid udah nggak lanjut. Tapi dari situ saya kerjasama dengan kawan yang sekarang udah punya umroh sendiri, tour travel haji. Udah itu amanah dari orang tuanya. Oh gitu. Gitu, Pak Reza gitu kan. Nah, jadi kalau ada apa-apa saya dengan beliau gitu kolaborasinya. Pak Hendra, ini kan kita tadi sempat kita diskusi ya. Gimana caranya kita menumbuhkan para pemain printing awal untuk startup yang kita tahu lah historisnya, misalnya let's say dengan Pak Edi Revo, dengan siapa lagi lah, Subur Printing, itu mereka kan yang saya lihat berawal dari mesin fotokopi segala macam. Nah, gimana nih, ada gak program Printpack itu untuk menumbuhkan para pemain printing yang baru bisa seperti mereka gitu?
apa kiat-kiatnya atau ada program khusus gak Perintek untuk menyampaikan pesan itu terhadap mereka? Oke, baik, terima kasih Om Iben. Ya, tadi saya bilang kendaraan atau program yang kita usung adalah EduPrint tadi. Oke. Terus kita kenapa kita program edukasi EduPrint? Selama kita masih berpikir, maka disitulah kita masih bisa bernapas, Cakep. gitu ya. Kalau lu berhenti berpikir, udah berhenti bernapas. Dan berpikir itu berarti edukasi. Oke. Nah, makanya edukasi never die. Nah, Edi Erwindo nih ikut nih. Edukasi itu nggak pernah berhenti. Oke. Never stop, never ending. Mulai dari lahiran sampai yang lahat. Lu nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Oke. Belajar terus. Bukan orang yang paling wise sekalipun dia akan terus belajar. Hmm. Gitu kan, makanya edukasi itu nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai. Makanya saya kenapa ngambil segmented edukasi itu. Nah, ketika terakhir di Palembang, kebetulan disambut baik oleh Gubernur Palembang. Dia mengatakan menarik nih, 3 hal tentang EduPrint, tentang edukasi. Kenapa edukasi itu penting? Pertama, itu sebagai transfer knowledge, perpindahan teknologi dari teknologi yang baru. Ini semua terjadi, bukan teknologi printing saja, semua Oke. teknologi. Transfer Edukasi itu transfer adalah knowledge. transfer knowledge sama transfer experience. Hmm. Nah, sebelum mereka beli, dia edukasi dulu nih customernya nih. Kalau lu beli mesin ini, investasi sekian, bisa aplikasi ini, BEP-nya sekian, keuntungan sekian. Oke. Diedukasi dong. Iya. Oh, tertarik nih. Nah, setelah tertarik, edukasi well informed, baru masalah berikutnya adalah masalah permodalan. Nah, gimana cara gue beli ini? Gue tertarik mesin ini. Kayak Galus kan, 19M atau segala macam. Wah, tertarik, tapi gue nggak ada modal. Ada modal. Lahirnya namanya leasing, sudah ada. Namanya banking dan sebagainya. Itu udah solusi. 3 hal tadi ya. Oke. Setelah ketemu, baru bicara marketing, promotion. Nah, itu nggak bisa lepas 3 hal ini. Setelah diedukasi, dia tertarik. Dalam saya belum ngajar tentang advertising, komunikasi, namanya konsep AIDA. Nah, nyambung AIDA kan? Oke. Setelah tertarik, diedukasi, wah tertarik gue nih. AIDA itu awareness, interest, desire, action. Nah, action itu beli. Oke, betul. Nah, terus kemudian setelah dia tertarik, dia pengen beli dong. Masalah modal dibantu, sekarang udah banyak. Oh, banyak. Mau 2 kali, 36 kali, leasing, segala macam, in-house, atau pakai segala macam, sudah ada solusinya kan. Nah, setelah beli, setelah barangnya ada, gimana caranya bisa muter nih? Ya. Muterin. Bukan sekedar ini aja ya, Iya, bukan punya beli segala doang. macam ya. Gimana cara cari makanannya, bayar cicilannya, itulah perlunya marketing promotion. Nah, marketing promotion ada 2 kan sekarang, yaitu secara digital dengan konvensional. Oke. Nah, ini yang lagi tren. Ini yang lini kita akan habis di sana. Akan ke sana. Yang fokus kita ke sana. Soalnya kalau saya lihat kan semua orang punya kesempatan yang sama, Pak Hendra. Ya. Dengan adanya era internet ini, Iya. siapapun dengan di pelosok ujung manapun mereka bisa melakukan action yang sama. Artinya dengan live streaming, dengan marketplace segala macam. Nah, ini kan membuka ruang kesempatan untuk ibaratnya pemerataan, Pak. Ya. Nah, tinggal ibaratnya kita saling kreatif aja nih. Nah, kita harus cari tahu ilmunya, pelajari ilmunya dan do action gitu. Nah, karena kan dengan media internet itu mendekatkan yang jauh kan, Pak. Betul. Nah, tinggal sekarang aja kita belanja apa-apa udah ibaratnya transfer, terus juga sistem bankingnya juga sudah sangat dipermudah gitu kan. Ya. Nah, kita berbicara tentang market. Nah, ini kita ada segi konvensional dengan segi digital. Nah, menurut Pak Hendra ini ruang lingkup digital tuh apa yang mereka harus lakukan secara edukasi atau secara marketnya? Oke. Nah, mesti dipahami juga kelemahan daripada kelebihan dan kelemahan digital itu sendiri. Termasuk pasar e-commerce atau sosmed atau Ya, transaksi kita kan online lah sekarang gitu kan kan ya. transaksi kayak lagi happening apa TikTok atau segala apa macam. mereka kan harus live streaming, terus Ya. juga ada check out di situ juga ketika interaktifnya itu ada gitu. Yang sekarang ini terjadi. Kita bicara printing kan ya. Kita Oke. bicara printing. Nah, saya bicara printing menarik. Saya ambil dua quote dari company berbeda. Contoh dari Pak Totong dari Konica Minolta. Dia bilang, kita ini bisnis printing. Bisnis printing sosial media itu hanya marketing online, tanda kutip receh. Recehan ya. Mesin Konica Minolta kan miliaran. Miliaran. Ya. Jadi saya sebagai gimmick, tetap dia butuh offline.
Jadi ya marketing itu cuma marketing tok. Jadi transaksi tidak dilakukan di online. Oke. Ya, jadi hanya mengedukasi aja. Ingat ya. Jadi sosmed itu Oke. hanya untuk mengedukasi, promotion. Ketika transaksi dia harus offline. Ketika bicara apa namanya pembuktian pembenaran dia harus print demo. Nggak mungkin online demo di apa? Oh ya bisa di loop segala macam nggak bisa. Jadi harus feel-nya Harus harus tetap merasakan aja tetap offline. offline. Nah, sama seperti Agus Suryo dari Jawa Pos bilang, Pak Hendra, oh, online lah silahkan. Itu kan marketing, jualan. Tapi kalau bicara quality, nah harus dilihat di loop. Harus di loop, harus pakai loop. Harus dilihat register dan presisi. Dan itu tidak bisa dilakukan secara online. Nah, itu kan kelebihan kekurangan kan. Nah, ini yang saya bilang kalau bicara industri printing, pameran itu tetap masih seksi, tetap harus dilakukan. Pak Hendra, ini kan dengar kabar masih ngajar gak sih? Dengar-dengar ngajar Ya. di universitas mana gitu atau di bidang apa? Boleh tahu saya? Ya, sejak COVID-19 karena ini kita nggak boleh keluar kan. Jadi fokus saya ngajar di Universitas Masih? Muhammadiyah Tangerang. Masih atau Nah, sudah? sekarang udah nggak megang kelas. Tadinya apa? Megang apa? kelas, megang kelas, apa? megang program studi segala macam. Advertising ya? Ada 3 kelas loh. Advertising, periklanan, kewirausahaan sama apa selupa gitu. Oke. Jadi 3 kelas saya pegang gitu pada saat itu ya. Nah, karena nggak ada keluar. Sekarang udah jadwal keluar negeri tiap bulan dia keliling nggak kepegang. Nah, jadi memang tetap itu sebagai kalau bahasa kita transformasi teknologi, transformasi ilmu ya. Jadi kita memang harus kembalikan ke kampus. Jadi apa praktisi. Jadi kita disebut sebagai saya dosen praktisi namanya. Bukan nggak megang program studi lagi. Jadi saya disebut sebagai dosen praktisi. Luar biasa nih Pak Hendra nih. Pak Hendra, ini ada segmen tanya apa? Jawab cepat. Oke? Boleh. Nah, kita mau tahu nih apa respon dari Pak Hendra terhadap pertanyaan saya. Boleh ya? Boleh. Quick one ya? Bukan quick one. Nanti kita bahas lagi kalau quick one ini. Oke, jawab cepat ya Pak Hendra ya. Oke. Pilih uang atau waktu? Waktu. Oke. Pers, press atau peres? Press. Oke. 01, 02, 03. 1. Bekerja one man show atau sendiri atau dengan tim? Tim. Lebih baik dihianati atau mengkhianati? Dihianati. Oke, thank you. Ini kan kita masih masuk ke awal tahun ya Pak Hendra ya kan, Januari Februari. Nah, target apa sih yang akan diberikan oleh Printpack terhadap 2024 ini? Oke, ya ini menarik. Tahun 2024 kita sudah program sudah kita publish di majalah ya. Nah, teman-teman juga bisa dapatkan majalah Printpack Indonesia itu secara gratis di website. Ini website kita namanya printpack/magazine.com. Oke. Atau kita juga punya kita ada di aplikasi namanya Google Play, eduprinso.co.id ya. Sudah ada di Sudah ada Google Play? aplikasi di apps. Boleh saya cek Boleh di apps gitu ya. di apps ya. Namanya EduPrint, itu Eduprint. edukasi-edukasi ya. Udah sejauh itu ya Pak Hendra berpikir maksudnya untuk develop itu gitu? Ya insya Allah itu. Nah itu kerjasama dengan teman-teman UMKM juga untuk di apps itu memudahkan. Itu mirip-mirip dengan website itu baru tahun 2024 ini. Ya kayaknya kita harus mulai berkembang. Karena saran-saran dari kawan, lu harusnya sudah mulai galak di digital katanya. Eduprint apa Pak? Eduprinso. Eduprint Show ya. Nah, di websitenya eduprinso.co.id. Di Play Store-nya? Play Store Eduprinso. Eduprint Show ya. Eduprinso. Oke. Nanti saya download. Nyari ya. Di sini kalau nggak salah ada deh. Nah, ini program-program yang diberikan Eduprint Show ini apa nih? Nah, tadi ya program Eduprinso ini di web ataupun di ini tetap kita ke beberapa tahun lalu kita flashback karena permintaan kita kembali ke kitohnya sebagai edukasi. Oke. Nah, kalau itu kan seperti pameran kita bersaing dengan yang lain enggak. Kita bilang wah kita nggak bisa seperti ini nih. Kenapa itu masuk ke bisnis? Langsung ke bisnis kan bicara per square meter kalau bicara Per square bisnis. meter, ya. Kalau ini enggak, kita Kalau kita telaah dari
apa maksudnya ada tagline-nya kan udah EduPrint. So, EduPrint. EduPrint itu kan mengedukasi. Edukasi. Selepas dari penjualan segala macam, yang penting kita mengedukasi para calon customer, betul ya? Nah, betul itu. Itu yang itu saran dari PPGI Bandung. Dulu pada saat pamer PPGI Bandung, Pak Indra, terima kasih sudah diundang, acara ini gratis. Tapi saya pengen bayar. Noh, lu bingung kan? Tolong Pak Indra bikin acara seminar atau workshop yang berbayar. Saya pengen kawan-kawan guru-guru SMK sama pelaku bisnis di sini itu pengen dapat pengetahuan yang lebih dalam. Bukan hanya seminar sejam 2 jam dia bilang, tapi ada workshop atau ada seminar mendalam dan mereka rela bayar. Dia bilang ke depannya. Jadi memang apa meredukasi tujuan tadi transfer knowledge tadi. Transfer knowledge, transfer experience, kemudian solusi permodalan, solusi marketing. Oke. 4 itu yang mesti ada di dalam event EduPrint. Jadi ada transformasi teknologi, transformasi experience, jadi ada success story seperti itu masuk gitu ya. Terus kemudian ada solusi permodalan. Kemarin kita hadirkan dari bukan BV mana ya, lupa, Sun Finance. Sun Finance itu grupnya Astra, Astra Finance sama digital marketing. Nah, dengan proses dari kampus, dari orang-orang orang-orang kreatif lah seperti itu ya. Orang-orang kampus kita. Pak Indra, ini kan beberapa lalu waktu kan ini pesta demokrasi ya, pestanya para digital printing sih. Yang saya lihat gitu kan berapa banyak pemain yang memang sudah dapat, entah itu saya sih nggak melihat benar atau tidaknya pembayaran misal berapa persen atau berapa persen, terlepas dari itu ya. Tapi ini saya lihat ada suatu sistem dari distribusi KPU, ya ini berhubungan dengan cetak juga nih. Ini kenapa sih pendistribusiannya lama, atau ada surat suara yang cacat, sudah tercoblos, udah mungkin ya kalau kita lihat dari segi cetak kan mereka kan hanya mencetak ya. Tapi kan dari proses itu kan ketika kita pemilihan itu kan ada beberapa lipat tuh, ada yang calon DPRD atau kalau surat suara presiden yang kecil ya ada gede banget. Itu kan ada lipatannya yang lumayan tuh Pak. Iya betul. Nah itu gimana tuh? Maksudnya ada isu-isu itu gak waktu itu terjadi gitu? Ya, ini memang mesti dievaluasi. Kalau saya pribadi sebagai praktisi printing mesti evaluasi. Saya sebelum nyoblos di TPS 251 kalau nggak salah di Jakarta Barat. Nah, ada salah satu bapak-bapak ini real fakta. Dia kagak bisa lipet. Dia bilang saking gedenya tuh. Dia bilang saya bisa bongkar tapi nggak bisa masang. Dia bilang dia tinggalin. Saya aja yang ibaratnya pemain ibaratnya ini kadang ngelipat baliknya apa yang iya ngelipat balik susah. Asli itu tinggalin. Akhirnya orang KPPS itu bilang udah biasa yang lipetin. Orang nggak boleh. Itu kan rahasia. Dia udah nyoblos apa kan? Terus dengan isu ada kendala apa tuh? Itu kan pasti kan ada proses lipat, itu kan nggak sekedar cetak gitu. Nah ini salah satu komisioner KPU mengatakan bahwa kecewa dengan percetakan. Kenapa? Karena tidak mampu mengerjakan lipat. Saya pikir bukan nggak mampu, mungkin hitungannya nggak ketemu. Maksudnya gimana nih Pak? Kan itu kan sebetulnya bisa dilakukan oleh mesin kan harusnya. Iya, makanya saya pikir teknologi kita udah canggih. Cuman melipat begini doang, cuma berapa angkanya gitu kan. Nah, ini saya pikir bukan tidak mampu ya, tapi memang karena perbedaan angka, bisa kalkulasi, itu masalah kalkulasi sehingga ketemu. Yang saya ingat saya setiap peserta orang KPU yang KPU daerah itu ngelipat dibayar Rp500 loh per ini. Mahal, padahal pakai teknologi cetak cuma sekitar 150 perak seperti itu. Nggak, maksudnya teknologi lipat yang iya, teknologi ya entah robotik atau ada alat yang khusus untuk melipat gitu kan. Betul. Nah, ini masalah itu. Mungkin juga masalah waktu. Waktu yang diberikan oleh KPU kepada percetakan terlalu singkat. Jadi percetakan give up kalau udah nyetak lipat juga gitu. Sementara ngelipatnya nggak cocok angkanya, iya. Tapi balik lagi ke nominal ya Pak. Makanya angka, semua ada kalkulasinya gitu. Nah, nggak ketemu di kalkulasi, nggak ketemu di situ menurut saya itu bargainingnya. Iya. Nah ini yang harus dievaluasi. Dan saya pikir juga di dalam komisioner KPU tuh harus ada orang grafika. Dulu kalau nggak salah tahun 2 periode lalu itu ada orang grafika di sana. Jadi ngerti ketika ini menggunakan mesin web tipe apa, cut sheet-nya bagaimana dia tahu. Terus kemudian kertasnya ukuran berapa dia tahu. Gitu harus ada orang grafika di dalamnya. Gitu. Nah, saya nggak tahu kayaknya KPU tahun ini nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada, makanya
seperti itu kejadiannya gitu. Ya cuman kalau kita ngomong TSM ya kan terstruktur, sistematis dan masif itu kan ya apa ya, KPU juga sebagai ibaratnya yang punya hajat gitu kan, mereka harus memikirkan jauh gitu Pak Hendra, dari segi percetakan, dari sistem yang akan dirilis gitu. Ini juga kan banyak terjadi ibaratnya sistem error segala macam yang harusnya tidak terjadi, ya kan. Kita sebagai masyarakat umum kita bisa mengiring, maksudnya bisa memantau gitu perjalanan ibaratnya form C1 segala macam, dan masyarakat saat sekarang ini sudah pada pintar karena sudah melek teknologi Pak. Udah cerdas sih betul. Karena ya bukannya kita berbicara internet pada etis katakanlah 3 tahun 5 tahun yang lalu, sekarang semua udah punya smartphone gitu, semua bisa melaporkan gitu. Tapi yang disayangkan adalah mereka membuat sistem itu, yang entah itu nominal miliaran atau triliun, saya juga nggak tahu lah. Itu saya bilang itu kayak ibarat orang yang baru bisa belajar program, baru coding, bisa belajar coding, yang seharusnya itu tidak terjadi Pak. Ya yang saya sempat cerita, pemilihan jumlahnya 300 tapi jumlah paslon itu 1.000 atau 2.000 melebihi dari nggak masuk akal, dan itu kan harusnya tidak terjadi gitu. Betul. Nah ini juga ya mudah-mudahan lah negeri kita bisa damai, bisa sehat. Ya maksudnya saya sih berharap ya imbasnya ke printing ya lebih sehat lagi lah, itu aja sih. Tapi ada yang menarik dari KPU, waktu wawancara di TV dia bilang komisioner KPU kenapa mereka dipilih, karena mereka punya keahlian menyelenggarakan pemilu. Oke. Dan dia mengakui bahwa dia tidak ahli untuk ngurusin digital. Ngaku itu, makanya sikap segala macam bla bla segala macam, kecolongan dan sebagainya. Mereka mengakui kelemahan. Oleh karena ini bilang serahkan pada ahlinya. Kalau memang dia komisioner KPU itu hanya mampu jagoan ngelola penyelenggaraan pemilu tapi tidak lemah di IT digital atau lemah di lain, ya kerjasama dengan ahlinya dong. Jangan sama mahasiswa atau segala macam, bahkan dengar-dengar sama bandar judi online lagi. Kacau. Iya, karena sistem itu kan diadopsi yang saya lihat kan mirip judi online. Cuman saya nggak bisa mengklaim secara jauh, nanti berbahaya gitu. Cuman seharusnya tidak terjadi seperti itu. Ini yang diurusin kan 270 juta warga Indonesia gitu kan. Nah, ketika itu terjadi gitu kan, orang udah bisa sekarang dengan teknologi ini punya handphone. Nah, itu kan pasti akan mengklaim. Nah, hal-hal ini kan harusnya dipikirkan gitu loh. Nah, jadi mudah-mudahan ya ini sih saya sih cepat berlalu supaya masyarakat juga beraktivitas, ya entah ibaratnya kita di bidang printing atau bidang lainnya gitu. Maunya kan kepastian terhadap situasi saat sekarang ini sudah clear lah gitu lah. Cuman ya balik lagi lah, kita cuma bisa ya berharap ke depan ya, meskipun ada isu ibaratnya ada pergerakan people power yang sifatnya ibaratnya ya kita sebagai praktisi penggiat dunia industrial printing ya berharap ke depannya Indonesia bisa lebih baik aja lah gitu. Analisa aja lah paling juga ya. Kalau kenapa analisa kita Prabowo naik, karena kan dia sudah 2 kali kalah dan sudah ada kesepakatan. Tepi jurang deh. Mas Wowo apa sakit? Mas Wowo, yang ketiga gantian ya. Jadi udah gantian nih sekarang. Jadi emang kalau secara ini sudah dipersiapkan. Jadi Mas Wowo naik udah 3 kali nih kalah kan udah di dalam beberapa podcast atau talk show kan bilang saya sudah 2 kali kalah, saat ini ketiga. Kenapa dia gandeng musuh pada saat itu yang menang? Jokowi seperti itu. Dan otomatis untuk memenangkan ini ada deal-dealnya seperti itu dengan segala cara dong gitu. Ya itulah strateginya mendasar banget lah gitu. Udah ketebak bahasa kita gitu. Oke, Pak Hendra, ini juga waktu sudah menunjukkan lumayan ya. Berasa 1 jam ya. Terima kasih atas kedatangan Pak Hendra. Mudah-mudahan dengan program kita Print Creative Talk ini bisa mengedukasi juga menjadi engagement atau jembatan juga, bridging buat pelaku usaha terutama di grafika atau dunia percetakan atau printing.
Dan setelah ini kita mau ngasih gift ke Pak Hendra Oh, gitu, sebuah thank you. kaos yang dari ini Ang. Mudah-mudahan ini bisa jadi simbolik lah gitu loh. Terima kasih. Wah, keren nih. Nah, jembrengin nah gitu. Dijembrengin nih. Creative Talk on Air. Oke. Wah, ini. Pak Hendra, sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Terima kasih, My Ben.